Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman semuanya, anggota KPPS yang baru kemarin dilantik, hari ini hadir dari 6 TPS kembali. Kita lanjutkan hari kedua dari TPS. Ulang deh, Bu. Izin saya, Bu. Kita balik sih kok. 5 balik. Tadi sampai balik situ. Sampai balik 5 balik. 7 balik. 8 balik. Sebalik. Situ sebalik. Siko? Berarti 10-nya ada yang diapakan ya? Sampai balik 5 balik. 6 balik, 7 balik, sebalik 9. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita berkumpul bersama di sini dalam rangka bimbingan teknis. Pemungutan dan penghitungan suara. Jadi kami lihat semua ibu bapak hadir lengkap, alhamdulillah. Ini sebagai sebuah bentuk komitmen kami bangga bersama KPPS. Artinya ibu dan bapak betul-betul siap untuk menjadi anggota KPPS. Kemarin dilantik, sekarang bisa hadir bersama, itu alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Ibu bapak dan teman-teman semuanya, kita karena waktunya sedikit panjang, jadi kita belajarnya namanya sistem andragogi gitu. Jadi belajarnya gimana paham? Sistem belajar orang dewasa gitu. Jadi santai, rileks, saling tanya jawab, dan saya tidak akan monoton gitu. Saya hanya tidak, tapi pas nanti berbicara, ragu kita diskusi. Jadi tugas ini kita awali dengan motivasi tidak hanya dunia, tapi bagaimana kita jadikan sebagai orang beriman tuh tugas KPPS yang mulia kok gitu. Tidak hanya sekedar petugasnya, tapi dimensinya dimensi ketuhanan. Karena di situ KPPS akan menjadi lebih bertanggung jawab karajawa itu. Karena yang menilai itu bukan hanya PPS, tidak hanya KPU. Pertanggungjawaban karajawa itu tidak hanya pemerintah, tapi sudah kepada dimensi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh-sungguh lah Bapak. Nah, jadi awak dapat dunia akhirat. Nah, jadi itu mungkin Bapak pengantarnya, kita akan masuk materi. Nanti kalau kurang enak juga, nanti kita sambung yang lain. Sebelum itu, dari segi ini, saya cut dulu. Ada yang mungkin kita perlu diskusi Bapak? Ada yang perlu tanya gitu? Cukup ya? Baik. Ini materi dasarnya Bapak adalah kerangka hukum, regulasi. Jadi kita ini bekerja, baik kami PPS ataupun ibu KPPS, itu bekerja sudah dilindungi oleh hukum. Lah ada aturannya. Berarti kita ini legal, sah. Maka tidak boleh ragu-ragu lah. Kita ini negara hukum, kita bekerja dengan ada aturan. Tidak asal-asalan. Makanya sekarang Bapak, dengan adanya aturan inilah Ibu dilantik, dikasih uangnya. Nanti juga sekarang ini Bapak Ibu dikasih uang juga kan, dikasih uang transport, kasih uang saku, enak kan? Nanti sekarang dikasih, nanti makan dikasih lagi, ilmu dikasih lagi kan, ini ilmu kan. Yang kami bagi ini adalah bagian ilmu, pengetahuan. Walaupun dulu pengalaman di KPPS dulu pernah pengalaman, tapi banyak sekarang yang berbeda gitu. Tidak bisa Bapak mengecewakan. Oh dulu modelku aturannya, kini ada yang berbeda. Maka perlu refresh balik, review yang kini gitu, aturan kini gitu. Jangan basi karih lebih ke kadang dengan aturan yang dulu gitu kan. Nah, mulai dari ya. Nah, apa dasarnya kerangka hukumnya? Itu yang pertama. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Nah, di kolah dasar pertamanya. Hierarki regulasi tertinggi kita ini adalah undang-undang. Sebelum lanjut dulu, saya ingin tanya dulu pada Ibu Bapak. Yang sarjana hukum tamatannya ada, coba tanya dulu.
Ya, ada nih. Oke. Pegang mic-nya dibantu. Siapa namanya sahabat? Oh, Andre ya, Andre. Andre, izin coba dibantu hierarki peraturan perundang-undangan dari yang tinggi sampai yang bawah. Yang tahu aja deh. Yang tinggi sampai bawah. Kita berbagi ilmu aja. Ya, undang dasar, terus undang-undang, lanjut bawah. Staf MPR. Oke, silahkan dulu ya. Kita berbagi ya teman-teman. Kita berbagi dulu. Kita review dulu. Ini ingin membentuk sebagaimana kuat regulasi yang mengatur kerja kita nih. Jadi undang-undang, undang dasar, undang-undang, apalagi di bawahnya aturan bawah yang si Ande tahu lah. Nah, coba dulu deh. Senyuman deh. Kita kan sebenarnya hukum ya. Ada yang bantu, silakan bantu yang kiri kanan, tolong dibantu. Apalagi di bawahnya? Ya. Apa? Apa lagi nih? Perpres, Perpu. Ya. Oke. Perda, Perbu. Ada yang senang hukum di sini, izin Pak, yang tamat senang hukum, SH. Ya. Bukannya mau menjelaskan tadi ya sih. Oke. Oke. Pak Am bisa dibantu Pak? Tambahan Pak? Iya, pinjam mic-nya. Iya. Sebentar Pak. Izin Pak. Mohon maaf Pak ya. Kita berbagi aja Pak. Iya. Kemudian undang-undang lalu ada Perpu peraturan pemerintah untuk penguatan melaksanakan kejelasan. Iya. Dengan penjelasan berikutnya. Iya. Sampai bawah Pak. Ada yang lagi di bawah itu? Peraturan perda itu bawah. Iya, siap. Perda. Oke. Perda provinsi, perda kabupaten. Oke, siap. Makasih ya Pak. Jangan manggil Pak. Nah, bagi ilmunya Pak bertanya ya Pak ya. Saya ingin kita bersama Pak. Tidak hanya di saya. Yang sedang kuliah hukum sekarang mana Pak? Yang sedang kuliah S1 hukum. Nggak usah malu. Di mana kuliahnya? Atau yang bisa bantu Gi? Oke. Sepertinya Gi ya. Tunggu dulu. Saya tanya Bapak. Coba dulu. Ingin Bapak yang sudah S1. Coba angkat tangan. Yang sarjana. Selain yang jawab tadi selain Anda dan Pak Am. Yang sarjana. Angkat tangan aja Pak. Ibu kok ragu? Allahu Akbar. Ini kita baru start gitu kan. Baru mencairkan suasana gitu. Ayo. Saya ingin tahu Ibu Bapak mana yang sudah sarjana. Daripada nanti saya tunjuk satu nanti. Saya pasti nanti dapatkan info nanti. Ketika saya butuh data siapa Pak yang sarjana, saya ingin seperti dulu. Coba angkat tangan dulu. Daripada nanti satu-satu saya tanya nanti. Yang sarjana. Loh, Bapak kok tidak hargai ijazahnya? Oke. Satu. Sana apa Pak? Bang? Oh, teknik. Tuh, sebelah? Sana apa Bang? Oh, SMA. Ivan bagiannya. Ivan, sana apa Bang? Apa? Oh, tapi walaupun SPD itu kayaknya Ivan kok suka mencari informasi loh. Coba dibantu Van. Tentang undang-undang kok bisa dibantu. Oke, saya belum puas. Yang saya nasi kok SMA D3. Ayo Pak, coba datanya Pak. SMA atau kuliah Pak? Kuliah atau SMA? Sedang kuliah? Tamat apa? Kok angkat tangan tadi? Pendek cuma. Pendek. Tamat apa? S1 Administrasi Publik. Bisa bantu ini tentang hierarki undang-undang? Coba dibantu. Sampaikan hierarki undang-undang dari yang paling tinggi sampai bawah yang tahu gitu. Ayo, coba dibantu. Undang-undang dasar, Ya. undang, peraturan presiden, peraturan menteri, DPR, peraturan dari bawahnya dari gubernur, Iya. wali kota, Iya. bupati,
dari DPR Kabupaten, DPR Provinsi, daerah. Oke, cukup. Yang undang-undang itu apa artinya? Bisa nggak dibantu? Apa arti undang-undang itu? Peraturan yang mana dia? Yang undang-undang yang mana? Siapa yang mensahkan undang-undang? Presiden. Yang menanda MPR? Yang undang-undang. Yang pasti-pasti. Bantu. Pertanyaannya adalah siapa yang membuat dan menandatangani undang-undang itu? Persetujuan apa? Atau pengusulan? Persetujuan siapa? Undang-undang dari mana keluarnya gitu? Iya, iya bilang yang mau undang-undang itu DPR sendiri, DPR. Terus Berdasarkan MPR. berdasarkan MPR. udah, ada cukup ya. Cukup. Fit izin main-main Fit deh. Kok belajarnya main-main Fit ya? Nanti materi kita sampai nanti. Ya, insya Allah. Oke ya. Oke. Jadi apa Pak? Andre, yang kalian sana hukum. Nah, jadi undang-undang itu adalah produk hukum bersama antara DPR dan Presiden. Ya. Nanti apakah bentuknya Presiden mengusulkan disahkan DPR atau nanti hak dari DPR nanti juga disetujui oleh Presiden. Jadi bersama dia. Kalau undang dasar itu MPR. Berbeda dia ya. DPR dan MPR itu berbeda dia. Berbeda. Nah, kalau di MPR itu ada yang lain apa namanya dalamnya? Masuk di sana semuanya. Anggota DPR juga, masuk juga nanti di DPD juga dan sebagainya anggota. Nah, jadi inilah yang tertinggi berarti. Undang-undang legalitas ibu apa sebagai petugas pemilu. Terus di bawahnya barulah aturan teknis yang menjabarkan undang-undang pemilu itu. Ada PKPU-nya tentang itu pemungutan suara, nanti ada juga dukungan perlengkapan lainnya dan sebagainya. Ada lagi di bawahnya peraturan KPU nomor 25 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu. Ini yang kita jabarkan. Ada keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis. Nah, jadi kalau keputusan ini itu sudah lebih teknis dan menjabarkan dari peraturan KPU tadi. Nah, tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu. Lanjut. Nah, itu. Jadi pertama apa Pak? Yang tergambar dengan materi ini adalah kesimpulannya kita ini dilindungi oleh undang-undang. Jangan ragu kita bekerja. Jangan ragu kita berbuat, mengambil putusan, bertindak sesuai dengan regulasi. Ibu dilindungi. Tidak akan ada yang mengganggu itu. Kalau dia mengganggu nanti ada pula nanti sistemnya gitu. Kita dilindungi undang-undang, dilindungi oleh negara kita. Ya. Nah, kita dulu masuk dulu pemantapan definisi. Nah, pertama pemungutan ya. Kemudian nanti penghitungan. Nah, berbeda dia, Bu, pemungutan dan penghitungan? Berbeda sekali. Berbeda jauh sekali gitu. Apa bedanya, Bu? Yang buat tahu. Pemungutan dan penghitungan. Kalau pemungutan suara, Jangan lihat dulu slide dulu. Kita coba buka dari yang tahunya dulu. Gimana, Bu? Bu, pertanyaannya apa yang Ibu tahu beda pemungutan dan penghitungan suara? pemungutan suara itu orang memberikan hak suaranya Ya. ke TPS itu pemungutan kan. Kalau penghitungan itu hasil dari berapa yang dapat disuarakan. Oke. Bu, nampak slide itu, Bu? Ya. Nampak, dan nampak. Yang lebih mudah lah. Bantu, Dek, nampak slide itu? Bisa dibantu baca? Nggak boleh. Nama siapa tadi? Malah, udah menikah? Belum. Jangan berang lo tanya dah. Tadi kan lah sampaikan apa lah sebuah tiap penghulu gitu kan. Jadi mancale nan nggak bujang gadeku langsung udah semuanya ingin tahu gitu. Sebagai cara ya Pak, silakan dibantu. Malah. Pemungutan suara. Proses pemberian suara oleh pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut
nama, logo parpol, atau nama urut caleg dan nomor urut, atau foto, atau nama calon anggota DPD, atau nomor, foto, atau nama pasangan calon. Ya. Penghitungan suara. Proses penghitungan surat suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh peserta pemilu, surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan, dan surat suara rusak atau keliru dicoblos. Oke. Yang membaca paham yang dibaca. Hah? Paham ya di desain yang dibaca itu ya? Oke. Jadi itu Bapak. Pemungutannya. Ini bagi yang mungkin teman-teman baru. Proses. Nah, jadi proses pemberian suara. Berarti sebuah proses bagaimana dia memberikan suara itu oleh pemilih. Nah, nanti yang kita jelaskan nanti siapa yang pemilih. Di TPS dengan cara mencoblos. Tidak mencentang, mencoblos. Kalau nanti coblosnya itu ada yang betul, ada yang salah nanti teknisnya. Berarti caranya sekarang mencoblos. Pernah pemilu mencentang Ibu Bapak? Yang mana dulu ingatnya? 2000 presiden yang 2015 mencentang ya? Lah lama ya. Lahir di Ibu waktu itu. Nah, berarti yang kini ini mencoblos. Pakai nanti paku ya, pakai nanti paku dicoblos. Nah, di mana coblosnya? Baik pada nomor urut, nama tindakan itu, logo partai, nama caleg, nama calon, atau nomor foto dan pasangan. Berarti mencoblos. Nah, tidak jalan ya. Itu adalah proses pemberian suara di TPS oleh pemilih dengan cara mencoblos apakah nama, gambar, caleg dan sebagainya. Itu yang namanya pemungutan. Penghitungan bagaimana? Juga proses menghitung suara oleh KPPS untuk menentukan. Apa yang ditentukan di situ? Suara sah. Apalagi? Suara yang tidak sah. Suara yang tidak digunakan. Suara yang rusak atau keliru coblos. Lah Ibu, tabayang kini yang ma yang keliru coblos. Tunggu dulu. Ini Semarang kok Semarang tunjuk asalnya nak. Oh cerita deh. Coba jalan siapa namanya? Dibantu yang tabayang kira-kira suara yang keliru coblosnya yang mana kira-kira? Yang tabayang yang mana? Itu kecaknya nak. Suara yang keliru coblos. Baca dah yang mana kira itu yang nyelai gitu. Tabayang enggak yang mana? Di luar kota. Banyak suara tuh. Kira-kira kapan terjadinya tuh? Kira-kira. Bila terjadinya kira-kira tuh? Yang kategori keliru coblos tuh. Sehingga nanti di bagian menghitung apa rusak atau keliru coblos. Apa yang mana maksudnya tuh? Di bilik suara. Nah tuh. Jadi lepek suara dibuatnya ke bilik suara. Siap tuh? Dicoblosnya. Nah tuh. Dicoblosnya yang tidak sah. Nah siap tuh? Di luar gambar. Nah siap tuh? Tidak sah. Jadi? Oke. Dua kali coblos. Dua kali coblos ya. Jadi dimasuknya ke kotak suara sudah tuh. Kotak suara. Jadi kalau dibuka, nampak yang baru itu yang keliru coblos berarti hitungannya. Oke, siap. Tepuk tangan lah dulu untuk saya. Ayo kita beri tepuk tangan dulu. Tapi saya ingin yang lebih yang lainnya, yang pengalaman lah dulu. Izin bantuan. Jangan takut. Coba terang yang mungkin suara yang tergolong keliru coblos tuh atau rusak tuh. Surat-suara rusak atau keliru dicoblos, contohnya surat suara yang di luar nomor urut, foto atau nama calon anggota DPD atau nomor foto yang di luar itu. Iya. Sementara atau keliru dicoblos surat suara yang hanya lebih satu kali dicoblos. Yang lebih dari
Satu. Oper belakang, bantu lagi. Makasih, Ot. Nah, makasih ya. Ya. Fira aja. Coba Fira. Yang terbayang, yang mana tuh? Yang sering rusak terus coba dulu. Surat yang terdapat buat lebih dari satu coblosan dalam satu surat suara. Oper, mari capek Fira. Yang siko. Jawabannya belum memuaskan saya gitu. Nah, itu kesimpulannya. Tolong dibantu. Ya, yang pengambil aja, Bang. Dioper lagi sampai ujung. Udah, stop. Bantu. Ya. Ya, bantu. Ini yang Ibu pahami, kira-kira yang mana kira-kira? Nanti kita akan jelaskan nanti. Pertanyaannya, surat-surat yang rusak atau keliru coblos. Apa yang Ibu pahami? Yang mana kira-kira tuh? Ya. Udah, sini mic-nya. Nah, jadi ini Bapak. Inilah gunanya kita perlu belajar. Nah, Ibu salah memahami mana yang surat-surat rusak dan keliru coblos, nanti bisa efeknya PSU gitu. Bukan hanya biasa, tapi bisa suara ulang. Itu udah ada di atas. Surat-surat itu yang sah, yang tidak sah, dan yang rusak atau keliru coblos. Berarti 3 macam. Yang Bapak Ibu sampaikan itu surat-surat yang tidak sah, bukan yang rusak atau keliru coblos. Nah, ini tadi mengarah tadi. Surat suara yang keliru coblos itu belum masuk kotak. Nyobeko mendaftar ya. Baiklah, kita apa saja nanti materinya. Nyetibo mendaftar, ambil suara, painya ke bilik suara, dicoblosnya nomor urut tertentu. Salah rupanya. Atau caleg tertentu ndak iko yang kok pilih aduh. Kelirunya gitu. Dia boleh melapor kepada KPPS. Balik surat itu, tapi 1 kali. Ya. Adakah dulu seperti itu? Nah, ini yang baru. Nah, atau rusak sama kan? Boy kulit suara dibuka listenan, ada rusak, balik, surat itu rusak, lapor balik ke KPPS sebelum masuk kota. Contohnya calegnya yang ke-7 nomor partai itu, nah, rupanya salah coblos. Bolehkah dia kembalikan pada KPPS? Boleh 1 kali. Itu dicatat catatan khusus, nanti dihitung sebagai surat-suara yang rusak atau keliru coblos. Paham? Nah, itu cukup gadang ilmunya kan, pengetahuannya. Ya. Yang tadi yang nggak sah tuh. Jadi keliru coblos ini surat-surat yang belum masuk kotak. Dan itu keliru itu hanya sekali. Nah, rusak itu hanya sekali. Nggak boleh beko 2 kali nih Bang ya. Kalau 2 kali sudah menyalahi aturan. Hanya sekali. Nah. Iya, nanti surat-surat sisa itu kan 2% dari itu kan nanti. Jangan sampai nanti ya cadangannya nanti enggak ada lo surat beko. Ya, lanjut dulu ya. Nah, berarti lah paham? Nah, boleh yang inti lah. Yang 3 ini harus betul-betul matang Ibu pahami. Siapa itu pemilih? Nah, kemarin akan baca cerita itu biasa saja baru kan. Ini perdalam lagi pemahaman. Pemilih itu ada 3 macam ya, Gi? Apa lagi? DPT, DPTB, DPK. Lah paham rasanya, Gi? Sadonya enggak sih? Apa yang ragu? Ada lagi ya, kita ulang ya. Nah. Pertama dulu DPT benar. Nah. Jadi kalau konsep dasarnya kan pemilih itu adalah yang penduduk yang usia 17 tahun atau sudah pernah kawin yang terdaftar dalam daftar pemilih. 17 tahun atau pernah kawin. Berarti orang yang sudah kawin resmi dia di bawah 17 tahun resmi, ada buku nikahnya, itu biasanya sudah masuk di daftar pemilih. Jangan lo tanya beku, bolehkah kawin di bawah 7 boleh? Nah, itu nanti pelajaran kita betul itu kan. Nah, kalau nikah tuh gini kan 9 boleh ya. Lah ya. Nah,
sambaleh kan. Kalau dulu kan pada usia nambaleh. Tapi aturan baru ini laki-laki perempuan minimal 19 tahun. Kalau dia di bawah itu boleh menikah. Tapi izin pengadilan dulu ya. Nah. Fit galak-galak ya Fit santai lo ya kan. Amin. Nya kamari tembak saja Pak Ibu. Kamari malayok saya pisau kan. Saya lagi apa? Nah, jadi itu. Berarti dia sudah kawin atau 17 tahun dia punya hak memilih. Nanti akan digolong kepada ada bagi tiga lah dia. Pertama namanya DPT. Pemilih tetap. Yang mana DPT itu? Ibu sudah mungkin pahami tapi kita ulang lagi. Nah, pemilih DPT itu adalah pemilih KTP elektronik yang disusun dalam daftar pemilih tetap. Dia nanti memilih dengan menyerahkan formulir C pemberitahuan dan menunjukkan KTP elektronik. Berarti yang DPT ko lah ada daftarnya. Di nanti DPT lah jalan. DPT ko ndak boleh ibu bapak utaati. Ndak boleh digaduh. Nah, itu penting loh ya. Nah, oke. DPT nanti itu ada dua macam. Yang pertama DPT yang ada di sana NIK-nya. Yang itu hanya boleh dipegang oleh KPPS 4. Mana yang 4 di sini? Coba lihat tangan dulu. Izin yang KPPS sampai yang mana? Oh, di sini mana? Bu? Sini mana? Ini hati-hati nanti. 4 nih. Di sini mana yang 4? Kira-kira. Situ? Izin Pak. Si belakang. 4. Iya siap ya. Nah. Hanya satu nanti. DPT yang ada NIK itu dipegang sendiri, itu data itu kan rahasia gitu. Data itu kan identitas yang tidak boleh dibagikan kepada orang yang lain yang tidak berhak. Jangan sampai nanti sampai salah memberikan DPT yang pakai NIK kepada para saksi. Itu melanggar aturan. Nggak boleh ya. Berarti yang diberikan nanti pada saksi DPT itu pada nanti pengawas yang tidak ada NIK-nya. Itu hati-hati. Itu pesan penting khusus KPPS 4. Karena dia berada di gerbang depan nanti akan melihat mencocokkan orang yang datang di NIK-nya, hanya dia yang boleh megang itu. Kalau tersebar nanti yang itu kepada yang lain, berarti sudah melanggar aturan. Bisa dipidana. Pidana. Oke. Materi pidana dilewatkan, Teh. Yang kemarin ada tuh. Oke, baik. Nah, jadi itu DPT ya. Khusus DPT nanti itu Ibu apa? Ada jamnya. Dibagi jamnya. Jangan sampai nanti dia datang bareng-bareng, rame-rame sehingga menyulitkan kita. Jadi atur beko di C pemberitahuan tuh kalau nya 300 ya maksimal jamnya ada dari jam 7 jam 8 9 10 lah 10 sabale 2 bale jam 1 berarti ada 6 jam lebih kurang. Kalau 300 maksimal pemilih bagi 6 bara deh 50 lah 300 bagi 6 500 50 lah 50. Nah, berarti dalam 1 jam diperkirakan 50 orang. Urut selah kok namo terserah itu teknis kan. Urutan 1 sampai nomor 50 masukan di C pemberitahuannya memilih jam 7 sampai jam 8 atau jam 8 sampai 9. Atur di sinannya. Itu teknis. Nah, teknis nanti menulis C pemberitahuan. Boleh beko ndak rame-rame. Tapi walaupun Ibu Bapak sudah atur waktunya demikian, datang yang di luar waktu itu boleh dilayani? Boleh. Oke, ya. Itu satu. Itu yang DPT. Jangan beko di usia lo enggak. Selain C pemberitahuan, jamnya jam 8 sampai jam 9. Ibunya jam sambaleh. Bu, pendaftar Bu. Enggak nampak deh Bu jamnya, Bu. Kan jam 7 Bu kemari. Jadi kan istilahnya itu gambaran. Itu tidak boleh ya. Kita tetap lain dengan ramah, sopan dan baik pada pemilih. Lah itu DPT. Tidak boleh diutaati.
termasuk seperti ini, Bu. Di DPT itu ada data jenis kelamin, ya. Ado kalaki, ado padusi. Nah, seandainya yang di DPT itu tertulis laki-laki, rupanya Tibo yang memilih itu data yang sama nih, yang sama. Ternyata dia perempuan. Ba'a caranya nggak Tibo? Apa dia ya? Lah cocok, orangnya cocok, namanya cocok, sesuai dengan di DPT. Cuma yang masalah kini di DPT-nya laki-laki, kita tulis. Yang Tibo kok padusi. Baca caranya. Karena Pak, ada nama tuh yang dimiliki oleh dua jenis kelamin. Contohnya mama cewek namanya Ade. Nah, ini contoh ya. Kadang laki-laki adalah nah, kadang polisi adalah. Mungkin kesalahan pendataan. Baca caranya kira tuh. Baca caranya tuh nih. Iyo lah cocok. Nah, masalah Ibu nanti apakah tetap dia dihitung dalam DPT sebagai yang ada di DPT atau sesuaikan dengan kelamin yang sebenarnya? Itu pertanyaannya. Disesuaikan dengan kelamin yang sebenarnya. Ya itu yang saya tanya, itu yang kita diskusikan sekarang. Nah, tadi konsep dasarnya ingat. Data di DPT tidak boleh diutak-atik dalam kondisi apapun. Ternyata fakta yang datang berbeda jenis kelaminnya. Itu yang mau tanya. Ya, yang sedikit itulah. Jadi bahas caranya nih. dengan Tapi udah saya bilang tadi, data semuanya sudah cocok. Yang berbeda hanya jenis kelamin. foto. Ayo coba. Baca yang itu. Panggil Ivan ya. Ya, baca Ivan kak itu. Baca roh. Nah, baca deh Pan tuh model itu nyebek kok bawa caro ya kasih. Pas bapak ngacaranya Pan. Nya kan dalih maksudnya Pan ya. Nya lada di lapate, tapi tipe beko yang beda kelamin nih gitu. Bapak pangan caranya tuh solusi itu. Enggak ti lah gitu. Yang Pan rasa-rasuan. Nah, kalau kami mungkin dengan warga kami bikin dalnya virtual, ya kan? Iya. Nggak. Pandai lah kami gini. Iya. Kan tadi pertanyaannya seandainya berbeda kelaminnya. Ini akan ceritakan DPT situ akhirnya. Nah, kita biasa saja, Pak. Enggak tipan apa nanti, Pak. Dibuat sesuai dengan DPT atau rubah DPT itu menjadi kelamin yang sebenarnya dengan yang datang. Dengan yang datang lah. Berarti waktu KDPT ya? Ya, yakin ya? Nah, itu aja Pak. Jangan berang tanya. Beda caranya, bukan? Beda cara ya. Oke. Lagi Pak, satu lagi lah. Saya masih belum puas. Aku Pak, sesuai DPT lah Pak. Sesuai DPT berarti? DPT lagi taruh Kak. Iya, berarti yang fakta itu abaikan. Itu di kawan Pak, di laporan lo kota. Di laporannya. Ada. Jangan lagi gila, nah, biasa slow lah ya, santai lah. Biasa aja kan, lebih relax aja gitu. Lah, kesimpulan aja lah ya, kesimpulan. Nah. Oke. Jadi kesimpulannya berapa? Kalau kasus seperti itu, ingat konsep dasar tadi, DPT tidak boleh diutak-atik. Biarkan saja sesuaikan dengan yang DPT. Nah, jadi ini untuk menentukan jenis kelamin perempuan. Kalau di DPT biarkan saja berapa, atau penanti data DPTB. Nah, kecuali kalau DPK dia kan buat baru. Gitu. Jadi tidak boleh tidak boleh nanti dirubah DPT-nya walaupun bentuk berita acara tidak boleh. Nah, ini ada kasusnya Bapak. Kalau nanti Ibu tukar di DPT itu diperbaiki jenis kelaminnya, ini menjadi temuan bermasalah. Baik biarkanlah. Istilahnya khusus yang model iko picang mato selah. Karena model itu yang diajak kami di KPU. Model itu saja ya. Nah. Oke, lanjut. Kemudian DPTB. Nah, kok ini titik rawan. Ibu harus pahami kok DPTB ya. Titik rawan
DPTB itu apa maksudnya? DPTB adalah pemilik KTP elektronik yang sudah masuk di DPT daerah tertentu dengan alasan tertentu dia mengurus pindah memilih dan sudah keluar model pindah memilihnya gitu. Orang Padang, karenanya mungkin lah pindah Sikokarajo sebelum tanggal 15 kemarin lah dilusnya apanya pindah milihnya dan lah keluar sudah pindah milihnya. Ada model pindah milihnya nanti. Nah, jadi itu konsep dasarnya. Berarti orang yang lah ada DPT luar, lah ada DPT-nya mengurus pindah milih. Itulah masuk nanti lah ada lo itunya Bapak. Lah ada lo nanti datanya. Cek lain. Tadi DPT 1, data DPTB 1. Pemilih tambahan tuh. Di sini lah ada di sini tak tulis baranya mendapat hak suara gitu. Iko yang Ibu Bapak hati-hati, terutama yang nanti mulai depan, hati-hati jangan salah memberikan surat suara. Kertas suara. Nah. Jadi itulah ada daftarnya. Kalau dia di situ 2 tertulis hati-hati 2 diberikan. Ya. Kemarin kan beberapa waktu lalu pernah kita coba tanya-tanya Ibu Bapak tentang konsep DPTB itu kan masih ada yang ragu-ragu kan. Nah, jadi sekarang enggak perlu lagi. Bapak enggak perlu bertanya balanya dapat asaro lahado di sinan. Di daftar itu lahado ya dia. Enggak perlu bertanya leh, orangnya sia. Kok namanya fulan, daftar DPTB nampak sinan, asaronya 3 gitu. 5 Bu Patang, enggak perlu tanya leh. Awak menjalan yang ado gitu. Jadi Ibu enggak perlu menanya lagi, sudah ada. Hanya memberikan sesuai dengan surat yang ada di situ. Nah, jangan beko berhalusinasi, membuat aturan seorang. Nah, Ibu kok pulang ya, Ibu tuh 5 tidak pendaknya ya kan? Nyalah tak tulis 3 sini kan? Tagih yang baru, salah aja. Nah, kemudian yang DPTB ini waktunya disarankan Bu ya. Waktunya adalah itu jam 11 sampai jam 12. Nah, itu waktunya sesuai dengan aturan normal. Bolehkah dia kita layani di luar itu? Boleh. Nah, karena mereka tiba-tiba Pak, awak yo DPTB awak kan, tapi orang tua sakit. Itu nak kok besek duluan Pak. Layani saja. Boleh ya? Ya. Nah, jadi itu yang DPTB. Lah ada daftarnya. Kemudian yang terakhir DPK. Jadi kalau DPTB tadi sama juga dengan DPT itu data yang tidak boleh Bapak utak-atik juga. Lah ada daftarnya. DPK leh. Nah, DPK ini ada juga aturan baru sekarang. DPK itu konsep dasarnya adalah warga yang sudah punya KTP elektronik berdomisili di tempat tinggal itu Bapak Ibu dan dia belum masuk dalam DPT. Itu konsep pertama ya. Nah, dicari DPT tidak ada. Kemudian dia sudah punya KTP. Dia masuk DPK, DPT pilih khusus, nanti datangnya ke Ibu Bapak. Pertama dulu pasnya tiba, KTP lah di sinan. Langkah pertama adalah Ibu Bapak mencek di DPT online. Kau yang sampai dulu ya. Cek DPT online. Ibu Bapak sudah pandai semuanya cek DPT online? Yakin? Pertama yang 4. Coba. Yang sampai ambil api yang sekarang. Kita tes. Khusus KP sampai. Buka HP, tes, cek langsung sekarang DPT online. Dengan nick sendiri. Ayo, kita kasih waktu 2 menit. 5 menit. Tunjukkan pada saya nanti. Sekarang juga. Nah, jadi ini langkahnya. Di sampingnya 4 nih mencari, Bapak juga harus punya HP yang standby. Nah, beko atau beko yang anggap sampai kok nggak lupa pulsanya. Nah, di hari H tuh. Nah, di hari H Bapak, kami berharap semua anggota KPS punya paket yang sama ya. Nah, apalagi Sirekap.
Masuk, Bu? Cepat, siapa yang udah siap? Ayo, Eko sempat. Langsung. Udah? Ya, makasih ya. Udah? Mana? Nik sendiri. Iya, coba lihat saya dulu. Betul nggak nik atau nik suami boleh juga. Yang sini. Bisa? Yang paling harus gerak cepat dia nanti ya. Yang sampai tuh, cekatan. Sikus. Alah, oke, siap. Sini sudah. Oke. Ayo, Bu. Mana lagi? Belakang udah, kira? Mana? Oke. Sini udah? Ma, Bu? 2 kali. Belakang udah. Ini udah. Bu, yang faktor cekatan gerakannya, Bu ya. Nanti datang dia rame-rame lagi DPK itu nanti. Lama kali, Bu, nanti bosan pula dia kan. Jadi kita arahkan yang 4 ini sangat strategis posisinya. Karena pintu masuk pertama gitu. Nah, cukup. Kalau yang DPTB yang sudah tentang itu boleh diserahkan. Iya. Itu yang diserahkan. Iya, dibahas sama KTP-nya. Terang. Jadi itu yang dilihat nanti. Disitulah Beko dicocokkan dengan data yang terhadir nanti. Ya. Dan nih, Bapak sudah paham rasanya konsep dasar DPT, DPTB, DPK ini harus matang, terutama juga yang semuanya. Apalagi ketua, ayo. Kok ketua lagi? Ketua kok harus mana nih? Oh iya, enggak apa-apa nih. Ya, sekarang kita. Nah, jadwal DPK itu jam berapa? 2 balik jam sampai jam 1. Pertanyaannya sama lagi. Kalau datang lebih awal boleh tidak join dia? Yakin? Boleh ya. Jadi sama sadanya. Asal dia sudah pemilih yang layak di situ, Bapak Ibu tidak boleh bersitegang di sini. Nama dia hak pemilih, kita beri dia waktu. Silakan nomor antrian, tidak masalah. Jangan beko, kita meminimalisir resiko persoalan. Dia pelayan dengan ramah, tibonya lambe, kita berikan haknya. Ya, itu yang di PK tadi. Lanjut, sementara. Jadi sudah matang ya? Oh ya, tunggu dulu, ini ada pertanyaan. Kalau ada misalkan anggota kita terdaftar di DPT, ya, tapi tidak memungkinkan untuk datang dengan kondisi. Ya, jadi nih perhatikan. Daftar DPT yang tidak memungkinkan datang, mungkin karena dia sakit atau disabilitas atau yang lain-lainnya, ibu apa wajib melayaninya. Nah, apakah bentuk nanti ibu datangi ke rumahnya atau nanti dibantu dia datang ke TPS? Kalau tidak ada fotonya, ondanya, japik yo tawa. Boleh aja. Mungkin dia bisa dia ke TPS tapi kendaraan tidak ada, pik jonda. Tidak maunya japik joto. Nah, silahkan. Kalau tidak memungkinkan dia, ibu datang ke rumahnya, layani dia. Bawa saksi dan pengawas. Jangan main seorang ya. Kalau tiba seorang mereka, kalau tiba kotil seorang, bawa suara seorang, bawa tinta seorang, paisi seorang mereka. Ibu apa melanggar aturan. Nah, ke rumah pemilih yang tidak bisa itu, kita bersama dengan pengawas dan saksi. Nah, beko saksi itu beko pilih hasil siang kapai kan, pokoknya ada gitu. Dan itu tentu yang penting adalah dicatat di informasi itu di kejadian khusus nanti. Ini hak suara. Kalau tadi DPT dan DPK 5 hak suaranya. Kalau DPTB tergantung nanti surat model pindah memilih itu ya. Itu tidak ada ragu tuh. Nah, jangan salah memberikan suara tadi. Itu sudah disampaikan tadi. Nah, ini kan tidak perlu kita bahas lagi. Kenapa dia dapat 2, 3 kan sudah jelas kan? Itu membuang waktu saja. Nah, jadi pokoknya sudah ada 3 kasih 3. Nah, itu pertanyaan untuk wawancara misalnya kan. Menguji kemampuan Bapak bisa. Tapi sekarang tidak perlu lagi. Lanjut aja, Pet. Izin, Pet. Ya. Nah, ini dulu ya. Ini penting.
Ini penguatan pengetahuan Ibu Bapak. KPPS. Apa kepanjangannya? Jangan sampai salah aja lah ya. Kemarin kita tanya kepanjangan KPPS, masih ada juga yang terbalik-balik gitu kan. Ada bilang komisi gitu kan. Komisi pemilihan. Nah, jadi ini kelompok. Nah, kelompok penyelenggara pemilihan suara. Itu tingkat bawah. Kalau kami PPS makanya Pak? Kami kan PPS, datanya apa kepanjangannya? Panitia pemungutan. Oke, oke lah ya. Jadi ini kedudukannya. Jadi itu sekedar tambahan saja. KPPS dibentuk oleh PPS, berarti kami yang membentuk secara legalitasnya, yaitu diperhitungkan untuk 14 hari untuk menyelenggarakan pemungutan penghitungan suara itu paling lambat 14 hari H pemungutan suara dan dibubarkan nanti paling lambat 1 bulan setelah hari penghitungan suara. Jadi dibentuk paling lambat 14 hari, nanti 1 bulan dibubarkan lagi itu paling lambat. Nah, KPPS berkedudukan di TPS. Nah, ini yang penting. Apabila terjadi nanti penghitungan suara ulang. Nah, ini tadi yang istilahnya dianalogikan dengan talak dalam bahasa agama ya. Abghadul halal indallahi talak. Perkara yang halal tapi dibenci talak. Dia halal tapi dibenci. Diumpamakan dengan ini PSU ini. PSU itu legal, dibolehkan, tapi tidak diinginkan. Tapi kalau tadi juga kita harus laksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau terjadi Bu Bapak, tidak apa-apa. Kita namanya manusia sudah berusaha maksimal kan, terjadi juga dia. Tapi ini kita berupaya jangan sampai terjadi. Berarti minimalisir kesalahan Ibu Bapak di lokasi TPS nanti. Nah, kalau terjadi juga, gimana? Apakah nanti Bapak yang diambil lagi atau gimana nih? Kalau terjadi penghitungan suara ulang, atau pemilu susulan, atau pemilu lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang. Jadi kan kini kan sebulan. Tanggal 25 Januari sampai. Kalau berarti ada suara ulang atau pemilu susulan, atau juga nanti Pilpres 2 putaran. Jadi itu kemungkinan nanti, maka Ibu Bapak nanti akan diperpanjang. Diperpanjang semuanya? Belum tentu. Aturannya boleh perpanjang, nanti tetap ada evaluasi dari kami. Nah, kita berharap mudah-mudahan semuanya bisa diperpanjang. Mudah-mudahan. Nah, karena nanti kita lihat nanti perkembangannya. Nah, kemudian nah ini juga dibahas sama tadi, apabila pemungutan itu putaran kedua, nah, masa kerjanya juga diperpanjang. KPPS 7 orang. Kemudian komponennya memperhatikan keterwakilan perempuan, itu sudah jelas ya, semuanya ada perempuan kan, tidak ada yang laki-laki semuanya kan. Di sini 1 laki-laki, 2 ya. Mana dia? Oh ya, ini yang kita yang sangat sekali kawan-kawan yang ahli hisab nih, betul-betul kadang itulah ya sulit ya. Delah hobi balena. Kalau lah tiba saat dibutuhkan tuh, kadang tidak sanggup menahan lagi kan. Tapi tidak apa-apa lah, kita mau sayang. Yang lain nanti berbagi ilmu saja. 1 anggota, 6 orang yang lain ya. 1 anggota, ketua merangkap nanti ketua merangkap anggota dan tambah yang lain. Nanti yang kita jalankan, kita ulang lagi nanti tugas masing-masing. Oke, dibantu deh. Nah, ini tugas secara umum dulu. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. Jadi itu nanti yang DPT itu wajib Bapak tempel di luar nanti. Diumumkan. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang pengawas yang hadir. Ini tadi. Menyerahkan DPT yang tadi, hati-hati. Jangan serahkan DPT yang apa tadi? Yang pakai nik. Nah, ya KPMP ya. Tidak boleh DPT. Berarti apa itu maksudnya? Menyerahkan DPT kepada saksi dan pengawas
DPT yang tidak pakai NIK. Nah, berarti. Kemudian tugasnya nanti melaksanakan pemungutan dan penghitungan, membuat berita acara, jangan sampai salah, berita acara dan sertifikat hasil pemungutan, penghitungan suara, dan wajib menyerahkan itu kepada peserta pemilu. Nah, nanti partai-partai yang ada di sana, saksinya pengawas, juga pada PPS dan PPK gitu. Nanti sesuai dengan belangkonya melalui PPS. Jangan langsung diantar yang PPK enggak, Pak. PPK itu melalui kami gitu. Ada yang khusus untuk PPK, Bapak tidak melaksanakan langsung tapi melalui kami di PPS. Semua berkas untuk PPK diserahkan pada melalui PPS. Menyampaikan model C pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan DPT. Seperti tadi. C pemberitahuan yang tadi, itu tugasnya. Kemudian menyampaikan pemberitahuan surat pemberitahuan pemungutan suara yang tidak terdistribusi kepada PPS. Nah, ini tadi. Dia sudah diberikan nanti tanggal 8 sampai 11 mana 10 atau 11. Itu di waktu untuk menyerahkan C pemberitahuan sesuai dengan tadi aturan. Nah, siapa tadi yang perlu penegasan? C pemberitahuan diserahkan oleh ketua KPPS atau satu orang anggota yang didelegasikan, tidak boleh lebih dari satu orang. Lihat tuh, siap beko mantan tuh, nggak boleh pai sama-sama mantan hasil, tidak boleh dibagi-bagi. Memang itu aturannya kini. Payah tanya Pak Lamo, ya model itu aturannya. Berarti kalau dilanggar Pak, kan 300 ya, Pak ya. Kan 7 anak bagilah ke 12 orang. Tidak boleh gini, melanggar aturan. Nah, apalagi rame-rame kan, rame-rame kayak itu kan enggak perlu, sekarang enggak boleh. Hanya satu gitu. Mungkin beko kalau perlu beko yang lain kok badu mantap jonda cie kan, kok ngambil dokumen perlu boleh, tapi enggak boleh dia menemui pemilih berdua orang. Yang menemui pemilih hanya satu orang. Untuk seluruhnya. Nah, berarti ada beko mungkin semacam surat tugas dari ketua yang ditunjuk nanti untuk menyerahkan C pemberitahuan itu hanya satu orang. Itu kini model itu. Kalau dulu Pak Bu, boleh sama-sama? Bagi? Boleh. Sekarang tidak boleh. Kalau saya pakai konsep hukum syariahnya, haram hukumnya lebih dari satu orang. Nah, ya Pak ya. Ya ada tuana kan syariahnya. Ya, Pak. Itu aturannya. Kalau beko Ibu Bapak merasa itulah aturan. Kita sekarang Bapak diawasi. Pengawas TPS dia tahu itu. Nanti Ibu Bapak memberikan C pemberitahuan, itu dalam pengawasan melekat mereka. Mereka sudah diberikan tugas mengawasi. Dia lebih dulu dilantik daripada Pak Syahri. Berarti dia sudah secara tugasnya dia sudah memonitor kita. Nah, apalagi nanti Ibu pergi memberikan pemberitahuan itu dalam pengawasan melekat mereka. Mereka wajib mengawasi kita dalam aturannya. Tapi kita tidak wajib diawasi. Berarti dia menjalankan tugas pengawasan. Mereka wajib mengawasi kita. Dalam konsep kita, penyelenggara kita tidak wajib diawasi. Maksudnya, tidak perlu minta diawasinya dong. Beko akan mencari pemberitahuan, awasilah kami Pak atau tidak. Yang penting komunikasi baik kan? Karena yang wajib itu mereka mengawasi. Contoh acara ikut ini kan PKD kan tiba tuh si Fajri. Karena dia datang tuh bukan kita ngundang dia wajib datang, tapi memang dia sudah diatur oleh pimpinannya. Fajri harus berikan itu PKD pengawasan melekat di TPS ini. Nah, jadi itu tadi. C pemberitahuan kepada pemilih sesuai data pemilih tetap menyampaikan itu. Nah, kalau nanti ya dalam pemberian C pemberitahuan itu dibuat apa? Tidak boleh ya ditinggalkan di rumah itu, disuruhan di bawah pintunya, dia tidak ada di rumah, tidak boleh. Harus pasti ada, nya tidak harus wajib sampai. Kalau nya tidak ada, buat di sini. Contoh ke rumah, tidak ada kini di rumah, bu pulang balik dulu. Besok cari balik dalam waktu yang rentang itu tuh. Apalagi bu titip-titip, tidak boleh. Nah, karena nanti ada semacam tentu ada tanda terimanya kan yang bersangkutan.
pastikan diterima yang bersangkutan, atau mungkin ada kecuali kalau keluarga dekat serumah bisa. DPT untuk ayahnya, kayaknya titip dia 3 orang, itu boleh menerima dalam satu rumah. Tapi diberikan di rumah ini dia tidak ada rumah tetangga, Bu, nitip pemberitahuan, sebelah tidak boleh. Nah, apa lebih kon ada mungkin butuh sore pulang bekon. Maksudnya disuruh buat di apanya kan? Dibuat pintu masuk rumahnya. Kayak sekarang sebagian caleg-caleg menetapkan itu kan, awak pulang rumah lah, dosen nampak kartu itunya di rumah. Nah, jadi pada itu ya Gia. Berarti cie orang pilih. Nah, kemudian memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus. Jadi tadi. Apakah dia nanti disabilitas mungkin tunanetra matanya. Ibunya beko dipandu di dalam ibu apa? Pandunya KTPS. Nah, berarti kalau nanti lah di ruang TPS, itu KPPS 6 yang mengandeng gitu. Nggak bisa seorang badu silahkan. Pokoknya kondisional lah kan. Jangan sampai nanti orang-orang itu tidak menggunakan suaranya. Nah, ini wewenang lagi. Wewenang KPPS mengumumkan, ya. Jelas slide-nya Bapak Ibu? Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS. Nah, ini wajib tadi. Bapak coba lihat di slide depan. Ini kondisi TPS secara ideal ya. Kalau nanti bisa disesuaikan. Itu pintu masuk, ada gastip, kemudian yang pertama berurusan adalah KPPS 4 dan 5. Kemudian ada ketua di sini di tengah, di sampingnya KPPS 2, 3. Baik, tolong perhatiin. Jadi yang pertama berhadapan dengan pemilih siapa? Yang 4 tadi Pak. Itu dulu. Jadi nanti masing-masing tugas akan ada di bawahnya. Kita lihat kan. 4 dan 5 di depan. Kemudian KPPS 2, 1 di tengah, 3 di samping ketua kiri kanan. Nah, kemudian mana lagi? Petnya, Bet. Ya. 4, 5, 6. Coba 6, coba lihat 6. Hilang deh. Ya, dia dekat kotak tuh. 7 kemudian dekat tinta dia. Itu 6 ya. Jadi posisi. Jadi itu gambaran posisi. Ada saksi, ada pengawas di sini nanti. Nanti keluar juga kantor di luar. Ini posisi standar dulu. Nanti ada di bawahnya tugas masing-masing. Ibu perhatikan tugasnya masing-masing. Iya, itu lewat dulu, Pin. Saya coba lihat, Pak. Ini kemarin yang di dalam kotak, di luar kotak. Nanti akan kita sebarkan. Cuma yang inti tadi ya, persoalan tadi. Nah, gambaran, mana dalam kotak ada surat suara, tinta, segel, atau maksud tadi mode C hasil yang sebentar tadi kita luruskan lagi. C hasil salinan, kejadian khusus. Itu semuanya di mode C pendamping, tanda terima, alat bantu tunanetra, tali pengikat, itu di dalam kotak. Yang di luar, kotak suara, bilik suara, tanda pengenal KPPS. Nah, ini jangan pula masuk nanti, ini tanda pengenal Bapak Ibu nanti. Tanda pengenal KPPS, petugas ketitiban dan saksi. Kemudian lera atau perekat, ballpoint, gembok, kabel tis, alat pengaman lainnya, spidol, stiker nomor kotak suara, daftar pasangan calon, dan daftar calon tetap, salinan DPT, DPTB, pemilih C daftar hadir, pemilih mode C daftar hadir DPTB. Ini daftar di luar. Ini perlengkapan yang sudah diterima. Ini perlengkapan TPS yang nanti diterima KPPS yang 1 hari menjelang hari H itu. Ini gambarnya dulu. Nah, ini juga perlu dipersiapkan. Tip X. Nah, ini kan tadi kan gunanya jelas ya. Untuk apa tadi Pak? Untuk memperbaiki model yang di mana tadi? C hasil. Tip X ya. Tip X harus ada sebelum hari itu. Nah, jangan beko di hari H beko hendak ada tip X membalik tip X Bapak di hari H itu. Jadi ini harapannya yang semua perlengkapan ini sudah selesai menjelang hari H.
pembatas halaman, penjepit kertas ukuran sedang besar, pita perekat kertas, alat penggana nih, dokumen. Di sekolah letaknya perlu tadi dianjurkan ibu bapak punya printer scanner tadi. Scanner ya. Tadi diingatkan, jangan lupa ibu dan bapak, di copy dulu sebelum ditandatangani. Itu yang penting. Jangan di copy yang ditandatangani, baru nanti ditangani distempel yang basah, tapi yang belum isinya alah, tapi tantangannya alun gitu. Itu yang penting. Berarti tantangannya sebenarnya asli. Itu yang penting. Itu gunanya memperbanyak dokumen tadi. Ini generator, genset. Nah, ini harapannya ibu bapak, karena malam itu kalau penerangan kurang lengkap di formulir yang tadi di depan itu sirekap tidak masuk dia. Harus cahayanya terang, jelas, baru nanti terbaca oleh sirekap tadi. Kemarin kami pun di ruang yang jelas di tetap juga karena sedikit aja cahayanya kurang atau silau dia tidak terbaca dia. Itu gambaran kemarin. Jadi betul-betul pas, fotonya pas, cahayanya pas. Itulah yang pikiran bahasamu. Kemarin KPU sudah menjamin kalau urusan listrik, PLN urusan mereka sudah menjamin bahwasanya listrik tidak akan mati pada hari itu. Itu harapan insya Allah ya, mudah-mudahan kan. Itu sudah kerjasamanya. Nah, kemudian papan pengumuman 2 lembar. Nah, yang ini yang tadi kita perdebatkan ya, Dea. Nah, papan pengumuman yang 7 untuk 20 itu kan. Tapi kalau 20 DPR itu 20 berarti kan 20 lembar. Itulah sekitar 7. Itu yang sekali jalan gitu. Sekali jalan semuanya. Yang butuh kalau dindingnya cukup untuk 20, alhamdulillah kan. Tapi bagi yang tidak cukup dindingnya, silakan nanti Bapak Ibu kondisikan bagaimana nanti papan pengumuman bisa untuk mengumumkan sekitar 20 hasil itu. Cok raun, ini kan hal kecil-kecil kan? Hal-hal yang sederhana tapi yang sangat menentukan, penggaris, gunting dan sebagainya. Itu perlengkapan yang harus Wak siapkan di hari H-1 itu. Lain, Pak? Nah, nih samalah misal Pak ya, nanti di kota itu langsung mirip kan? Di kadang kota Presiden, DPR ini gambarannya. Ya. Tugas KPPS. Oke, sekarang yang 4 dulu. Yang 4 izin lagi. Yang 4, tanda tangan, fokus ya. Bapak Ibu, yang 4 coba kita lihat dulu. Di sini mana tadi? Ya. 2 yang 4 coba dulu. 4. Oh, ya. Coba fokus semua. Ya, kita sekarang membahas Ibu apa? Ibu-ibu semuanya. Yang KPPS 4, yang posisinya di pintu masuk, yang memegang nik DPT yang pakai nik. Nah, kok tugasnya? Nah, yang pertama dulu memeriksa tanda khusus berupa tinta di seluruh jari tangan tubuh pemilih. Kok dulu? Mamasiannya alun memilih di tempat lain. Itu dulu, Bu. Buka tangan dulu, periksa dulu. Kalau nyendak bajari, mungkin karena Anda yang cacat kan? Biasanya kalau yang cacat, kalau sudah memilih, Bapak nanti harus mengasih tanda yang ini yang setuju. Kalau jarinya cacat, tidak ada, kasih di tempat lain yang memungkinkan bisa dilihat. Kalau di tangannya, kalau tidak mungkin, kalau namanya di wajah di pipinya kan, atau di kaniannya tidak mungkin. Pokoknya di tempat yang mudah dilihat. Dan Ibu KPPS 4 nanti kalau yang datang pun tetap juga. Kalau tidak bajari, cari dulu di mana yang mungkin gitu, paresa dulu. Nah, tadi kan disampaikan oleh kawan-kawan kita di KPU atau BPK, itu dipastikan tinta itu sulit untuk dihapus dalam waktu yang singkat. Nah, kecuali kalau berencana bananya untuk anak 2 kali, mungkin bisa apa ya? Dicarinya akabah tinta itu habis waktu setengah jam kan? Satulah berencana banalah punya niat lain dia gitu. Nah, jadi itu satu. Yang pertama kebiasaan dulu memeriksa tanda khusus kalau ada tinta tadi. Nah, kemudian yang kedua meminta pemilih menunjukkan KTPL atau surat keterangan tadi dan menyerahkan formulir C pemberitahuan atau model A surat pindah memilih
KPU dengan ketentuan. Ini ketentuannya. Untuk pemilih yang di DPT, periksa dulu. Ini keempat, kesesuaian antara nama, NIK, KTP, surat keterangan, formulir C pemberitahuan, formulir A daftar pemilih, ini DPT yang bernik tadi. Nah, kemudian memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dengan melingkarinya. Nah, tadi ada yang penting tadi. Ibu bapak wajib memeriksa KTP-nya. Nah, kalau tidak ada yang langsung fotokopi, kalau tidak ada yang digital tadi kan. Kalau tinggal di rumah, jangan pulang dulu. Ini prosedur. Nah, prosedur. Itu banyak kemungkinan Mbak A, kalau tidak ada. Ini kita pahami dulu. Secara aturan, prosedurnya Ibu KPU Samad wajib untuk menanyakan KTP-nya. Kalau tidak ada KTP belum selesai, ada surat keterangan dari Dapil. Itu satu ya. Nah, kemudian itu yang penting tadi. Kemudian setelah selesai diperiksa, dikasih tanda dilingkari atau dicentang di kehadirannya. Jangan beko buat Pak lupa beko ini untuk mempermudah. Nyulah hadir, lalu nak tandoi lagi. Wah, enggak beko nak hadir. Ini administrasi gitu. Dia hati-hati. Nah, itu teknisnya. Kemudian untuk pemilih yang terdaftar di DPTB, nah ini seperti kawan-kawan kita juga ada yang di sini kan. Nah, memeriksa kesesuaian nama NIK pemilih antara KTPL atau sengketa dengan formulir model A surat pindah memilih. Nah, disesuaikan dulu, sama enggak NIK-nya dengan model A yang pindah memilih itu atau enggak. Kita lihat. Nah, kemudian ini ada contoh. Ibu pernah lihat surat model A tuh? Ini yang 4. Mana tadi sini? Apa nanti lihat? Nah, kau bantunya. Ada di sinan itu surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan ini model A surat pindah milih. Aduh, namanya di siko, TPS-nya lain. Nah, yang penting ini jenis surat suara yang dapat digunakan untuk milih. Ada di siko. Kebetulan niko sadonya yang DPR checklist, DPD ada checklistnya, pasang presiden ada. Berarti ini semuanya dia dapat. Ada di siko checklistnya. Checklist. Berarti kalau tidak ada nanti disilang. Yang tidak ada langsung bilang. Ya, yang ibu lihat aja di sini. Lah ada di siko. Kok checklistnya nih. Nah, kanan kok checklistnya. Anggota DPD checklist berarti agi ya. Nah, berarti kalau beko tidak ada, dua berarti di siko silang di siko. Itu yang hati-hati benar sih. Ini dokumennya. Iko yang perlu benar dicari ya KPP sampai tentang hak suaranya gitu. Nah, yang penting itu KTP yang disesuaikannya. Sesuaikan KTP Jiko, baru nanti dikasih surat suaranya. Daftarnya lahado gitu, lahado daftarnya. Nah, tetap diberi tadi lingkaran atau centang tadi di antara hadir DPTB yang sudah ada ya. Kemudian untuk pemilih pindahan yang belum melapor kepada PPS atau KPU tidak ada namanya pada formulir daftar pemilih tambahan, pemilih dapat dilayani sepanjang memiliki formulir model A surat pindah memilih tadi. Juga tentunya dia punya KTP tadi ya. Nah, ini yang 4. Tunggu dulu. Yang 4 masih ada tambahan 4 di belakang? Coba kita lihat dulu ya. Oke, tambah dulu. Pemilih yang datang hanya membawa KTP atau suket, memeriksa alamat yang tertera pada KTP atau suket pemilih, dan memastikan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB melalui DPT online, serta didaftarkan pada formulir modal A daftar pemilih khusus. Ini untuk pemilih DPK tadi. Orang yang tidak ada DPT, tidak ada DPTB, sebelum ibu nyatakan dia masuk DPK, wajib mencek DPT online. Nah, jadi sampai tadi wajib tadi ya. Bisa kan? Ini 4 tadi? Bisa. Ya. Yang 4 sudah bisa DPT online itu wajib ya. Yang baru-baru itu nanti yang tidak tahu potensi DPK ini wajib mencek di DPT online tadi. Yang lain bisa semua ya Bapak? Selain yang 4 bisa cek DPT online semuanya kan? Bisa. Nah, kemudian mencatat identitas pemilih DPK ke dalam formulir model C daftar hadir DPK sesuai nomor urut berikutnya. Di sian datang dulu, catat di sinan.
DPK jam berapa tadi Bapak? Lainnya jam 12 ya. Itu ideal. Menyerahkan formulir C pemberitahuan atau surat pindah memilih itu kepada KPPS 5. Sebastian kerajanya. Lah terimu, centang daftar hadir, lah ditandai di sinan, lah sudah beko pastinya. Kalau DPK lah dicek DPT online, layak di sinan. Agihan yang model pemberitahuan tadi KPPS 5 kawannya di Sabalah gitu. Lah yang 5 le. Tunggu dulu yang sampai ada pertanyaan dulu. Paham? Bu? Dia next step, Bu? Oke ya, 4 ya. Nih. Di HP nomor barang DPT-nya. Beda DPT. Alamat rumah. Ya. Alamat di DPT nomor rumah nomor 8. Nomor siapa ya? Nomor 8 di DPT. Nomor sebalik. 2 rumah nih punya nak. Nah, ya nanti kesalahan alamat nanti kita sesuaikan ya. Nanti tadi kesesuaian alamat yang berbeda tadi kuncinya data di DPT tidak boleh diutak-atik. Biarlah Bu. Nah, pokoknya jelas nicknya, berikan hak suaranya, disesuaikan saja dengan data yang ada di DPT tadi. Bekonya nomor 8 di DPT lah nomor sabalik contohnya. Jangan nomor sabalik dengan nomor 8 tadi. Biar saja Bu. Nah, boleh ya, sesuaikan tadi. Nah, itu tadi. Oke, yang sampai belakang. Kira? Ya. Bu, yang sebelah, Bu. Si apa? Udah paham ya? Ya. Nah, yang 5 le. Izin tunjuk tangan dulu yang 5. Teman-teman yang 5. 5. Oke. Oke ya. Nah. Lah nampak posisi di mana duduknya, Bu? Dek. Berarti sampai jelimu berdakeknya ya. Ndak dakek ketua dah ya. Yang 5 dakek sampai duduknya gitu kan. Yogi galaknya Yogi. Terasa Yogi. Tak, pan galaknya kok gak bermakna galaknya. Oke, ya maklum lah. Jadi yang 5 sikosnya tadi. Tahu di mana duduknya nih? Sampiannya. Nama nanda ke pintu gerbang. Ini dulu 5 atau yang sampai dulu? Sampai dulu ya. Berarti yang 5 di samping kanan yang sampai. Sikosnya 5 tadi? Atau duduknya? Nggak ada ketua ada kan? Belakang tadi 5 siapa tadi? Ya, nah, Wak Bas yang 5 le, celek kemarin deh. Yang pertama, KPPS 5 itu menerima formulir C tadi. C pemberitahuan diagih oleh KPPS sampai terima le lah deh. Jangan ditolak lah gitu. Terima gitu. Menerima formulir C pemberitahuan, surat pindah memilih, bukti pemilih khusus dari KPPS sampai. Terima. Nah. Mencentang pada kolom jenis kelamin. Berarti tugasnya ibunya. Mencentang pada kolom jenis kelamin, kolom L untuk laki-laki, P untuk perempuan, sesuai dengan jenis kelamin pemilih. Jadi centang. Nah, formulir cerita nanti ada centangnya ya. Nggak coblos loh, mencentang. Nah, Beko tekan lo mencoblos kan di centang. Nah, kalau centangnya centang, jangan lingkari, berarti centang ya. Beko ada inisiatif mencentang, memberi tanda silang pula. Centang, checklist. Lah 5 ya Bu ya, nih. Paham nih? Apa beda mencentang mencoblos nih? Mencucu. Oke. Oke. Yang ketiga. Oke, kita bagi suara ya. Halo. Mana 5 tadi? Kalau dibacaan 3, tolong dibaca. Dibaca temanya yang 5 dengar, nih yang tugas yang ketiga. Iya, baca ketiga. Untuk pemilih yang telah diperiksa oleh pemeriksa pemilih untuk menandatangani daftar hadir dengan ketentuan. 1. Untuk pemilih DPT, meminta pemilih untuk menandatangani formulir C daftar hadir pemilih tetap
sudah terisi nama pemilih. Ya. 2. Untuk pemilih DPTB, meminta pemilih untuk mendatangani formulir C daftar hadir pemilih tambahan, sudah terisi nama pemilih. Ya. 3. Untuk pemilih DPK, menuliskan nama lengkap sesuai KTPL atau suket pada formulir C daftar hadir pemilih khusus dan meminta pemilih untuk menandatanganinya. Ya. Berarti lah sudah di Pareso, lah jale orangnya minta untuk mengisi menandatangani daftar hadir. Daftar hadir DPT lah ado, daftar hadir DPK lah ado nama di sini. DPTB maksudnya, kalau DPK lu nado nama mulai. Gue namanya elelo. Tulisan kan rancaknya nah. Kan rancak tulisannya nah. Dek lain. Nah. Beko B namanya ini sesuai dengan itu kan? Sesuai dengan KTP tadi, ada beko blankonya. Sesuai namanya, nicknya, ada beko di kanan, tanda tangan, jangan lupa di tanda tangani. Nah itu yang DPK ya. Bisa yang 5 tadi sini sampai tadi. Paham ya tugasnya? Berarti menyuruh atau meminta tanda tangan. Jangan yang solo yang ampe tadi karajonya kan, karajo ampe, karajo ini. Beko lah tiba beko buat tanda tangan kan? Ndak karajo alai. Saya berbagi. Yang tanda tangan urusannya KPPS 5. Nah, paham yang 5? Masih ada tidak nih ya? Oh ya, masih ada. Oper ke belakang, tolong berbagi. Yang 5, tolong dibaca. Yang nomor sampai itu. Mencatat dan penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir model C daftar hadir pemilih tetap atau pindahan atau khusus dan mencatatkan kode disabilitasnya jika belum tercatat dalam DPT. Ya, paham maksudnya? Mencatat dan penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir C daftar hadir dan mencatatkan kodenya jika belum tercatat di DPT. Jadi kalau belum nampak itu dia berbeda-beda. Disabilitas itu ada kode-kodenya, yang ada yang matanya cacat, ada yang lain, mentalnya. Itu nanti ada catatan di situ. Jangan lupa KPPS 5 untuk memberi catatannya gitu. Oke, yang 5, oper belakang lagi, yang 5-nya. Tolong siapa yang 5? Oke. Alwi ya. Mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan surat suara yang akan dicoblos sesuai dengan urutan kehadiran. Oke, berarti dia suruh untuk di tempat daftar tunggu pemilih ya. Itu biasa di sini. Nah, sudah sesuai absennya, KPPS 5 menyuruh dia untuk menunggu antrian. Ya. Ini satu pesan. Jangan sampai dalam waktu yang lama, pastikan yang datang tuh dia keluar waktu yang lama. Pulang nyudulah mendatang nyudulkan, pulang lama-lama beko nanti. Apalagi sampai ada peluang dia untuk tidak menggunakan hak suaranya. Jadi sudah tunggu, sabar menunggu dulu. Sebab nanti kalau dia sudah mengisi daftar hadir, tidak menggunakan hak suaranya, itu nanti mengganggu administrasi gitu. Nah, sudah dua. Nah, yang terakhir, yang 6. Pindahkan yang tes 5, tolong. Siapa yang 5 di sini? Ya, belakang. Yang mana, Bu? Nampak, Bu? Menyerahkan formulir model C, berpemberitahuan model A, surat pindah, memiliki KPU, bukti pemilihan khusus kepada KPPS 2. Nah, seka 2 P-nya lah. Nah, menyerahkan formulir C pemberitahuan, surat pindah memilih, yang dari KPU atau bukti pemilih itu kepada yang pemilih khusus atau bukti pemilih khusus kepada KPPS 2. Jadi kedua larinya lah. Nah, lah paham maksudnya itu, Bu? Yang akan diserahkan tuh bagian ke yang 2. Nah, yang 2 lah coba angkat tangan. Mana tadi teman-teman yang 2? Ya. Loh, berbeda pendapat. Kok lihat situ? Yang mana 2 di situ? Tuh. Masih ragu ya, Pak ya? Kok yang mana 2? 2 ya. Jangan ragu 2 3 lah. Lah yang 2 di Siko yang mana tadi? Nih, siapa namanya? Ai. Tuh? Nurul. Siko siapa tadi? Nah, ya lah. Coba nampak? Nampak Nurul? Coba baca dulu. Menerima dan mengeluarkan formulir model C pemberitahuan atas
atau model A sudah pindah menjadi KPU atau B dan menjadi dari KPPS. Berdasarkan, nah jadi urutan tadi diurut ya. C pemilu tadi diterima diurutkan sesuai dengan daftar kehadirannya. Nah, itulah itu sangat mudah dipahami. For kemari leh. Ya. Nah, harus samong. Menjelaskan formulir model C pemberitahuan atau model A surat pindah menjadi KPU kepada ketua KPPS. Nah, yang ketua leh. Berarti duduknya kayak Mas tadi di samping ketua ya. Nah, kita duduknya. Samping kiri, samping kanan tuh. Yang dua samping kiri ketua ya. Siapa yang? Lagi membayangkan, lagi memikirkan seperti apa itu ya posisinya. Nah, berarti nanti ketua nanti diapit oleh yang 2, 3. Berarti yang 2 samping kiri, yang 3 samping kanan. Agian ke ketua, makanlah jale urutnya tuh. Dari ampe, tarikh kalimu, tarikh kedua, tarikh ke-1 gitu. Berarti memanglah diatur sedemikian rupa itu. Jadi tidak putar-putar bola tuh. Nah, paham ya? Oke. Nah, jadi baca lah yang terakhir sampai sudah. Siapa yang tadi yang 2? Windy, siapa namanya? Windy, oke Windy. Menyiapkan formulir C pendamping, mengisi formulir modal kejadian khusus atau keberatan saksi, Ya. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. Nah, ini yang paling balik tadi yang mana tadi? Yang paling banyak kerajonya dari KPS 2 yang mana tadi? Tuh. Mengisi formulir model kejadian khusus. Asal gak lain bentuknya kejadian catat. Nah, itu kan aja ya. Ada yang catat tadi kan banyak contoh tuh. Surat suara yang pindah sampai, saksi yang keberatan, orang disabilitas yang ditemani, yang dibawa pulang, macam-macam. Pokoknya seluruh kejadian yang tidak ideal sepertinya perlu dicatat nanti di C kejadian khusus oleh KPPS 2. Nah, paham ya? Siapa tadi? Windy ya. Nah, jadi harus rajin mencatat ya kalau Windy. Dari ketua ya. Sikosnya 2 tadi? Ya, mencatatnya. Oke. Cindy, Windy. Ada yang namanya lah Jaleh ya Windy. Nah, apa Pit? Kata si Pit, Windy belum kawin katanya. Iya, si Pit yang bilang tuh. Halo Mbak Windy lainnya. Tetangga Pit? Tetangga? Oh ya tetangga, udah sana ya. Oke. Ya silakanlah. Kalau ada bos-bos di Siko silahkan aja. Cinta lokasi. Malah, oke. Baik. Masih ada tidak yang 2 ini? Ketua leh kan, ketua leh. Oke. Baca 3 buah gitu tolong nggih. Baca 3 buah lagi. Ayo, Mik, ketua leh yang paling amanahnya lebih besar gitu. Poin 1, memimpin rapat pemungutan suara. Ya, ketua mah ketua. Angkat tangan ketua dulu, ketua yang orang-orang hebat nih yang diamanahkannya. Jadi Bapak Ibu ketua, ini tertompang harapan besar, amanah besar ya. Ketua-ketua, nah nanti kami jalur koordinasinya akan mengontak ketua lebih duluan. Kalau kadang adik kami ada semacam persoalan lah atau informasi, kami ngontaknya ketua duluan gitu. Tidak mengontak yang KPPS lain, yang dulu tapi ketua. Ini jalur koordinasi gitu. Ya. Jadi ketua amanahnya berat, banyak nanti kerjanya, dan memang dilebihkan sedikit rezekinya gitu. Rabianya 100.000 di situnya kan. Oke. 1 tadi apa? Memimpinnya. Lanjut Gi. Poin 2, memandu pengucapan sumpah atau janji kepada presiden. Poin 3, memimpin pemungutan suara sesuai jenis pemilu. Oke. Itu 3 itu dulu ya. Memimpin rapat, memimpin memandu sumpah. Jadi Bapak tim sumpah pagi itu jam 7 lebih kurang kan, Ibu laksanakan dulu proses sumpah anggota dan gasip tadi. Jadi berarti harus hadir semuanya termasuk gasip Pak.
Nah, ya. Saksi kan dia melihat kan? Saksi ya. Itu duluan dulu. Nah, supaya nanti dulu. Nah, kemudian rapat. Nah, ini rapat tadi. Rapat khusus untuk rapat itu kita menunggu dulu saksi dalam waktu 30 menit. Baru bisa dimulai rapatnya. Kalau 30 menit tidak hadir, kita boleh melanjutkan tanpa kehadiran saksi. Itu jam berapa mulai rapat gitu, Pak? Jam 7 ya? Di setengah 8 deh. Jam 7 wak tunggu setengah 8 saksi itu ada enggak tibonya? Kalau lu nado saksi le, wak kasih waktu sampai setengah jam lagi paling lama. Itu paling lama. Kalau beko jam 7 sampai puluh saksi lah ado, lah bisa dimulai. Menunggu paling lama sampai jam 8. Sampai jam 7.30. Jam 7 mulai, kalau ada saksi mulai, kalau tidak kita tunggu sampai 7.30. Kalau datang 7.15, saksi sudah datang, sudah bisa kita mulai. Makin cepat, makin baik. Boleh capek lo pulang besok malam. Nah, ini memimpin pembukaan kotak suara tentu ya. Ini yang pertama. Berarti yang pertama mana dulu itu tadi? Rapat pimpin dulu Pak ya. Saksi lah ada besok baru nanti yang kedua mandu sumpah. Berarti sumpah ini dalam kehadiran saksi. Melihat dia. Berarti sudah datang deh. Ya. Over. Belakang, ketua belakang. Baca 3 poin lain. Ya. Nampak Bang? Nomor sampai? Mengidentifikasi jenis perlengkapan dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen. Memperlihatkan kotak dalam kondisi kosong kepada pemilih, saksi dan pengawas. Memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara. Ya. Nah, 3 ya. Leh, kita gambar Bang. Nah, jadi para ketua, yang keempat itu identifikasi dulu jenis perlengkapan dan menghitung seluruh dokumen yang ada. Identifikasi, cek, lihat, hitung. Itu apa ini? Setelah itu memperlihatkan kotak dalam kondisi kosong kepada pemilih. Pemilih lah kosong, jalan sadanya harus diketahui nih. Coba jangan nanti ada isi surat suara siluman di dalam kan? Jadi harus itu prosedurnya. Nah, kemudian kolej sebelum mulai pemilih itu nanti ada penjelasannya cara mencoba situ, cara menggunakan hak suara kepada pemilih yang ada di sini. Caranya Ibu bacakan, terangkan. Contohnya sekarang kita memilih dengan menggunakan coblos di tempat yang sah 1, 2, 3 setidaknya dibaca seadanya. Nah, itu ada aturannya. Itu wajib dibacakan agar nanti pemilih kita tidak salah dalam menggunakan hak suaranya. Salah sedikit kan, nah, pokoknya asal coblos ya. Berarti salah rugi kan, hak suaranya nanti dianggap tidak sah gitu. Ini edukasi, peran edukasi ketua kepada calon pemilih, para pemilih. Nah, kemudian ini tadi, jangan lupa tanda tangan. Suara tuh 300 kali berarti ya. 300 tanda tangan. Kalau penuh gitu. Sama beko DPK kalau ada kan 2%. Atau yang lain suara kan enggak banyak tadi apa amnya. Makalah biasanya Pak tanda tangan. Tangan ini kali 5 buah 300 berapa Pak? 1.500. Waduh. Yang sampai 100 lah biayanya. Itu baru surat suara Pak. Alum itu yang lain lah tambah itu. Hasil dan saya salinan kan. Tapi ya itulah. Berarti laku tentang apa hari itu ya. Berarti apa harus kuat tangannya berlatih nih Pak deh. Berlatih. Kalau perlu usap dulu hari-hari menjelang tuh kan. Pokoknya kuat tangan nanti. Nah. Yang enggak boleh Pak, jangan lupa tantangannya. Beko kalau 2 berdempet, hati-hati buat apa? Biasanya kan kadang surat-surat itu lah didakean dari KPPS yang itu kan. Yang 2 tadin kalimpi. Nah, hati-hati jangan nanti sampai lupa. Lah. Boleh kok. Tambah gantian ketua lain. Selanjutnya di belakang, ya.
Oh, ibu-ibu ya. Siapa namanya Bu? What is your name? Panggilannya Mak? Ane. Ya. Bukan Ani ya, Ane. Ya. Hidup mic-nya Anda. Ada yang sabotase ada ya? Ya. Oke. Lanjut. Ini berdasarkan keputusan formulir model C pemberitahuan atau model A Ya. dengan memilih KPU atau bukti pemilih khusus yang diterima dari KPPS 2 memberikan surat suara sesuai jenis pemilu kepada pemilih dengan ketentuan Ya. A. Apabila pemilih terdaftar dalam DPT dan DPK mendapatkan minat jenis surat suara. Ya. B. Apabila pemilih terdaftar dalam DPTB mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilu yang tercantum dalam formulir model A surat pindah pemilih KPU. Ya. Paham Ibu Ketua tuh? Paham Bu Ani itu? Ani ini terbangsa sama kemarin ada wali kota yang sama DPD itu bercerai itu bang sama saya. Ani Ratna itu ya. Ani Ratna Mustika. Dengan Dedi Mulyadi kalau tidak salah. Purwakarta ya? Berarti nyimak ya Pak Guru ya. Ya. Jadi memanggil, itu kan hanya memanggil pemilih. Nah berdasarkan dari model pemilih itu. Apabila dia di DPT dan DPK telah pasti ya, agia. Berarti nanti sudah dipanggil, itu nanti yang berikan dia surat tantangan. Agia kayaknya sesuai dengan yang tadi. Kalau DPK dan DPT 5, DPTB sesuai dengan itu. Nah, terus di bawahnya mengarahkan pemilih ke bilik suara dan melarang menggunakan HP. Nah, itu Pak. Jadi Bapak Ketua harus pastikan pemilih itu tidak menggunakan alat komunikasi dalam. Kadang ada yang mencoba Bu, karena dia ada disuruh tim kan, sengaja nyo. Pas mencoblos itu diambil rekaman. Kalau nyo lah buktinya nanti untuk sama orang yang ngasih sesuatu gitu kan, kirim atau foto. Ibu Bapak Ketua wajib atau sangat dianjurkan untuk memastikan pemilih tidak menggunakan HP-nya gitu, atau tidak mau. Kalau berani nanti dengan cara ditinggalkan itu terserah teknis. Pokoknya HP itu dilarang digunakan di situ. Dilarang menggunakan telepon genggam. Tidak boleh memfoto karajonya di bilik suara. Nanti yang pakai bilik suara kan KPS 6 juga nanti punya peran, boleh nanti menegur ya. Terutama nanti kalau tidak sanggup Gaptip juga harus disuruh untuk mencek itu. Ya paham ya? HP tadi. Nah, suarakan ke bilik suara. Kemudian, ayo baca yang terakhir seluruhnya. Mana lagi ketua tadi? Izin ketua, pindahkan. Dialah ketua biar tahu pula dia tugasnya kan. Ayo. Oh ibu-ibu juga ya. Dua yang ibu ketuanya. Oke silakan. Baca saduanya Bu Ketua. Apa nih? Hah? Karen teh Bu Ketua. Mati loh balik. Ayo suaranya aja, ketua harus lantang suaranya. Menyerahkan formulir model C pemberitahuan atau Ya. pemilih khusus kepada KPPS. Ya. Ya. Yang tiga dengan yo tuh. Tugas untuk habis tiga itu. Membagi tugas anggota KPPS. Izin minum. Ya. Ya. Yang membaca paham? Bu Ketua paham yang dibaca? Ada yang ragu ini baca? Paham yang dibaca? Nah, jadi itu tadi. Menyerahkan formulir C pemberitahuan itu kepada KPS 3 untuk disimpan lagi. Jadi kalau dia Ketua itu lah diserahkan, simpan deh KPS 3 tadi. Dengan baik. Bagi tugas KPPS, jika terdapat di wilayah kerjanya ada yang menjalani ini. Ada yang sedang dirawat, sedang ditahan. Kalau kita di sini di Lubeni ada satu namanya khusus ya, TPS khusus, nah, loksus namanya lokasi khusus di tahanan rutan. Tuh yang pauh tuh. Nah,
Nanti kalau kita juga ada yang itu, yang sedang dirawat inap, DPT kita, ini nanti ketua harus membagi tugas sia yang kapai turun man calek kasina. Ndak sadonya pai doh. Ya, waktunya tadi dianjurkan jam 12 sampai jam 1 tadi. Setelah laporan. Tapi kalau rasanya sedang sepi, lah masuk laporan itulah buliah. Itu kondisional gitu ya. Kondisional. Pokoknya lancar sadonya gitu. Nah, di rumah tuh jangan lama-lama lelah sudah pulang balik lihat. Kadang minum lupa, minum teh di rumah kan, ngopi lupa, balik tempat tamu lah kan. Itu kita sekarang sedang bukan zamannya bertamu ya, tapi menyalurkan hak suara kita. Nah, pokoknya kondisional aja lama-lama lo silakan lah saya pilihnya. Tadi kan dibawa alat itu dengan plastik hitam tadi kan, kantong hitam. Bawa alatnya, bawa tintanya dan sebagainya. Nah, itu bagi tugas. Kemudian yang di bawahnya menerima menyimpan mandat saksi dan mendaftarkan kepada dalam aplikasi Sirekap. Bapak-bapak, jadi khusus tadi mandat saksi itu ada di bagian Sirekap ya. Nanti dijelaskan nanti ada tuh saksinya siapa, nanti di foto masuk di aplikasi Sirekap. Lengkap dengan nomor apanya sekali, data-datanya. Yang lain. Tidak salah ada juga nanti di sana HP WhatsApp-nya gitu kan. Nah, lah habis ketua tugasnya. Bantunya? Ah ya, baiklah. Lah sudah ketua di tengah, kasih alay. KPS 3 gitu. Over kamu komiknya sia 3 di siko. Ya. Ah, tuh. Baca ban, dibantu ban, baca sadoy ban. Tangguang ban. Linda. Tandanya amanah loh ban. Amanah tangguang lo sakit. Beko diarahkan mic, butuh sekian detik beko. Bahkan mati ya? Kata nah siapa? Mengumpulkan dan memisahkan model C pemberitahuan atau model A surat pindah pemilih KPU berdasarkan jenis parlemen setelah pemilih menerima ini surat suara dari ketua KPPS. Ya. Mengisi nama kecamatan, nagari dan nomor TPS di bagian belakang surat suara. Ya. Membantu tugas lain yang diberikan oleh ketua. Oke. Kan pahamnya panjang, nggak payahnya deh ya. Kan lain rasanya nggak balik kerjaan nak. Jadi mengumpulkan, memisahkan, yang terpenting itu pan. Itu tuh berdasarkan jenis kelamin, itu yang penting. Jadi yang pedesi sama pedesi itu. Nah, yang laki-laki itu beko untuk memudahkan menentukan rekap jenis kelamin tadi. Kalau lah bercampur beko atau salah, itu yang nanti membuatnya butuh lama balik mencari di mana mendeteksi kesalahannya. Jadi perbedaan itu adalah berdasarkan jenis kelamin. Kemudian jangan lupa isi di belakang tuh nama, kecamatan, negari, nomor TPS di bagian belakang, surat suara. Jadi itu Karajo KPS 3 rupanya. Nah, ya, belakang ya. Tugas lain disuruh oleh ketua. Beko ketua pan baiklah itu untuk mendatang itu yang disabilitas ke rumah tadi laksanakan. Ya deh, baraket duduk jepan ini deh. Tekan oke. Lah sudah beko di 3 masuk ke 6 leh. Yang 6 mana tadi? Langsung aja pan, tadi pan ke kanan. 6 ada. 6 duonya. Bacalah sadanya Bang. Memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Ya. Melayani pemilih dalam kondisi tertentu termasuk mendampingi pemilih disabilitas. Apa yang kerajanya? Nah, kerajanya sepertinya agak murah ya. Tapi ini menentukan ini. Yang pentingnya jangan salah masuk surat suara. Ikut saya kunci. Kalau laborasi itu Pak, ini tadi ini untuk presiden masuk ke kotaknya ya. Saci salah beko salah masuk itu yang nanti habis waktu saja. Berarti kelalaian KPPS 6 memandu pemilih masukkan surat suara ke kotaknya yang sesuai akan nanti mengambil risiko yang sangat besar. Nah, risiko yang mana 6 tadi? Yang 6 masih kok. Paham tugasnya ya? Nah, calian deh. Nah, calian ya Pak tuh karatehnya. Presiden siko masuknya. Yang belakang yang 6 tadi? Lalu, Bu. Lah tidur-tidur hantu Pulang oleh. Pulang ya. Siko si 6 tadi, Pak?
Nah, yang kedua kerajanya nih, keraja ke-6 yang nomor 2 apa? Nomor 2, melayani pemilih dalam kondisi tertentu termasuk mendampingi pemilih disabilitas. Nah, beko butuh matonya. Ke payah beko uni yang mengamandunya. Nah, pacian tangannya deh. Nah, sampai kata serapat, si Pak Ibu, situ kan memandu gitu. Nah, menggendong atau memandunya atau nah, pokoknya yang payahnya, yang cacatnya ibu yang menghidangkan kotak suara. Ndak ketua lo dah kan? Nah. Ya, nah, kursi roda yang mendorongnya. Si kursi 6 tadi. Paham tugasnya? Nah, tugasnya untuk memastikan bilik suara tadi ya. Kan letakkan aja warna bilik suara leh. Coba ulang balik. Dah, Mik dah. Berarti yang anak kok wajib tahu warna surat suara. Nah, itu dulu. Ulang lo ya. Ulang balik. Yang presiden warnanya, yang DPR ya. Tidak bertanya Mama Den. Ikut kan lah bidangnya kok kan. Memastikan suara ke kotaknya. Berarti harus tahunya warna gitu dulu. Yang buta warna, ada yang buta warna yang ke 6 kok. Iya. Abu-abu. Berarti masih belum percaya diri ya? DPD merah. Jaya. Warna oranye ada? Nggak ada ya. Hitam ada enggak ya? Oke. Jadi tadi disampaikan kalau ada yang ke 6 yang buta warna tuh berbahaya tuh. Beko yang biru nampak hijau, beko kan? Salah beko. Sebab pemilih juga kadang-kadang apa juga ada tuh warna kan, ikulah gunanya KPU sana memandu tadi. Nah, caliak bana batu-batu. Kelalain ibu apa? Berisiko tinggi. Siko si 6 tadi ya Siko. Yang Siko si 6 tadi. Ya, udah ya yang belakang. Tadi ya. Oke. Nah, yang terakhir. 7 ya? 7 ini yang dianggap murah. Ada nggak pan awak keke bisa di KPS 7 istilahnya kan? Tinta kerajaan. Masanya pengetahuan kadang kurang, IT kadang pula kurang. Bagus Pak, awak ingin KPS 7 aja. Bukan tinta. Mencari yang murah. Tapi Pak, itu tidak murah. Resikonya berat. Apa resikonya? Pemilih yang memilih 2 kali menggunakan suaranya. Nah, coba Pak, baca yang 7 tuh, nampak? Mami tadi. Oh, darahnya bacalah. Mengatur pemilih yang bersuara PS dengan memberikan tanda khusus berupa tinta yang disediakan di salah satu jadi pemilih. Nah, Jadi pemilih tinta. beko kalau ada beko Pak, sudah nyoba milih ya. Musang ke kota, lari isinya lah. Namanya udah pakai tinta, banyak Pak tuh. Kan ada dia coba-coba kan sudah dia masuk ke sana larinya lah, lari capek-capek kok lah. Paciannya. Nah, Pak. Mencelupnya sampai-sampai deh. Nah, mencelupkannya sampai-sampai ya. Nah, udah boleh nanggung-nanggung. Siko siapa tadi 6? Deh, anggota dia mah yang 7 deh. Nah, Serwas Jaris. nih. Serwas Jaris. Iya, terus cari lah. Pokoknya ada tanda lah ya. Kadang-kadang kan kaki-kaki. Pacian tangannya. Jari itu pacian. Tapi jangan kare-kare lah Pak. Lembut-lembutkan deh. Ibu hati-hati nanti kan laki-laki itu pacian apanya? Izin dulu. Kalau ibu ini tunggu loh yang 7 ya. Yang di belakang yang dua. Iya, sian deh ya. Siko yang 7 ya mah? Ya, situ. Mana? Yang 7 yang mana? Bu, fokus ya Bu. Fokus ya. Oke, yang belakang yang mana 7 ya?
Nah, pokoknya pasti masuk jarinya ke tinta. Kalau dia bisa sendiri silahkan. Kalau dia ragu-ragu boleh Bu bantu pegangkan. Tapi tanya dia dulu. Kadang ada yang tidak mau dipegang tangannya. Ya. Mungkin ada keyakinan agamanya tidak mau disentuh perempuan atau laki-laki. Jangan dipaksa bekon laki-laki. Bu, sikut tangan Bu. Ya tidak mau ya kan? Nah, jadi pandai-pandai lah. Nah, diambil lah tangan beko apalagi. Hello. Nah. Ini lo. Lah, nggak boleh dulu. Kare-kare nggak boleh. Lembut-lembut. Ya. Beko kalau kare-kare beko nggak mau bercakapnya tepat dulu dicatat jadi khusus kan. Dia simpel, sederhana, pasti kalau ibu salah di situ memberi peluang untuk orang menggunakan hak pilihnya 2 kali. Nah, ya. Boleh. Ya, boleh dibaca. Nah, ini asal kepastian dibaca saja. Mungkin ke surat suara aja lagi, nah. Coba lihat dulu. Ini udah jelas. Ini kepastian. Nah, menghitung deh. Anggaplah sudah ya, berarti lah sudah pemilu ya. Ini menghitung oleh. Ini persiapan, ini secara ini konsep-konsep normal saja semuanya. Ini posisi. Nah, posisi nanti gambaran penghitungan. Berbeda dengan tadi. Coba baca lihat. Yang satu, nampak posisinya yang menghitung? Ketua-ketua. Bisa ditandai di situ nah, kursornya ke arah ke P1, nampak? Ya, ini itu satu. Posisinya. Ya, yang 2. Kiri di kiri. Tuh. 1 2 berarti 2 aja ya. Enggak berdekat dia bertiga lagi. Nah, dia 2 saja di situ di dekat kotak suara. Ya, sabar ketua aja pengajar gitu. Yang 3 Itu yang 3. Berarti yang 3 itu daerahnya di dekat papan pengumuman. Yang 4 di samping satu lagi. Yang 5 ya, itu 5 di arah belakangnya ya. Itu 6 7. Nah, 3 di sana dia. Nah, itu pintu masuk keluar. Nah, ini tugas ya. Ini tugas masing-masing dalam waktu penghitungan suara. Nah, ini bisa nanti lagi. Hal yang barangkali teknis konsep ideal nanti bisa dibaca, nanti kita kirimkan di grup nanti. Nah, ini. Ya, ini yang penting, Pak. Jangan nanti salah deteksi mana yang sah tidak sah. Nanti kita. Yang pertama dulu. Ini pemilihan presiden dan wakil presiden. Calonnya berapa Pak? Ibu? 3 ya. Ini suara sah. Yang pertama dulu sahnya itu surat suara yang ditandatangani oleh ketua. Ini wajib. Berarti kalau tidak ditandatangani berarti tidak sah dia. Nah. Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan, tanda gambar, partai politik atau gabungan partai politik. Nah, kalau yang nomor 1 itu kan yang paling kiri dicoblos di tanda gambar. Yang kedua dicoblos di nomor urut. Yang ketiga dicoblos di garis. Nah, jadi selagi coblosnya di dalam garis, batas garis sah. Kalau lah keluar tidak sah. Berarti tidak garis Pak ya. Tuh batas garisnya ada tuh. Yang mana deh? Iya. Boleh coblos lebih dari 1 di dalam lingkaran kota yang sama. Ya. Nah, boleh ya? Di partai dicoblos, di orang dicoblos, mungkin terlampau cintanya kan? Di nama dicoblos. Hah? Selagi di tempat yang sama boleh. Sah. Beko nanti akan dinamikanya di DPR beko kita lebih perhalus. Untuk presiden, selagi dia coblos di
calon yang sama itu walaupun lebih satu sah. Nah, jadi kalau lah duo, ya enggak ada Pak. Di luar itu enggak sah. Berarti itu. Kalau dicoblos di dua calon tidak sah. Di luar garis tidak sah. Nah, paham ya? Ini yang pertama. Dah lanjut dah, gitu dah. Oke. Nah, ini yang nanti akan banyak dinamika Pak. Kalau sudah ada di luar kota, tidak sah. Ya. Iya nah. Berarti ini dicoba di dalam gambar satu, di luar satu. Berarti ini yang satu sedang pengaruh yang luar, berarti dia tidak sah jadinya. Ya. Berarti tidak sah jadinya. Ya, karena sudah ada coblosan di luar. Berarti sudah merusak dia keabsahan, tidak sah. Ya. Nih. Letakkan sedikit lagi nah, biar nampak keterangan di bawah. Tuh, ya. DPR, itu yang 3 yang kuning tuh. Nah, yang pertama tetap wajib sama ya, tanda tangan tadi ketua. Coblos pada nomor atau tanda gambar atau nama calon seperti itu. Pertama di partai, sah. Kedua di nama caleg, sah. 3 di ini di bawah. Karena ada caleg itu tidak penuh. Kuotanya ada 8 caleg, yang ada 3 itu malah biasa ke bawah. Selagi dicoba di dalam garis TP itu sah. Nah, kok kan bentuknya kan di luar kan yang nomor 3 kok. Ya, painya kah suara partai. Nah, sah masuk partai. Yang sampai itu di garis TP. Lah pastikan Bapak selagi kena garisnya tuh sah. Nah, yang kelima di 2 caleg sah. Suaranya ke dicoblos di antara garis antara 2 caleg. Partai. Berarti selagi tidak jelas ada calegnya, lari ke partai dia. Nah ya. Sip. Ada pertanyaan kira-kira yang tentang caleg ya? Udah, itu dulu. Sekarang nih DPD. Nah, sama tadi DPD tentang ketua kan dicoblos di kolom 1 atau yang seseorang. Di nama 2 nama dan foto, 3 di garis. Berarti sama lah. Berarti saldonya sama ya dia. Selagi dalam garis itu sah. Nah, ya sama semuanya. Alhamdulillah.